Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pengajian kita dalam kitab Salalimul Fudhala yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab ini merupakan syarat dari Hidayatul Azkiya ila Tariqil Auliya yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari. Mari sama-sama kita baca Fatihah ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila hadrati minas sahabati Rasulillahi ajmain wa ila hadrati al-muallif Hidayatul Azkiya ila Tariqil Auliya Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari wal muallif Salalimul Fudhala Syekh Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani wa nafa'na bi ulumihim wa usulihim wa furu'ihim wa ali silsilatihim sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Salalimul Fudhala. Insyaallah kita akan membahas terkait dengan syarat-syarat ilmu. Wasurutul ilmi, dan syarat-syarat ilmu, kama qala Nawawi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, thamaniyatun, ada 8. Ahadu hal amalu bima ya'lamuhu. Syarat pertama adalah mengamalkan segala yang diketahuinya. 1 tuh. Begitu. Qala Anas radhiyallahu anhu, telah berkata Anas radhiyallahu anhu, al ulama'u himmatuhum riayatu. Jadi ulama itu cita-citanya untuk memperhatikan, wasufaha'u, sedangkan orang-orang bodoh himmatuhum, cita-citanya riwayatu, meriwayatkan atau menceritakan. Itu syarat yang pertama daripada pelajar. Syarat ilmu yang pertama adalah al-amalu bima ya'lamuhu, mengamalkan ilmu yang diketahuinya. Wasani'a, dan yang kedua syarat daripada ilmu, nasruhu, menyebarkan ilmu. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, falau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ini dalam surah At-Taubah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falau la nafara min kulli firqatin, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan, minhum, di antara mereka, ta'ifah, beberapa orang, liyatafaqahu, untuk memperdalam, fid dini, pengetahuan mereka tentang agama, waliyunziru, dan untuk memberi peringatan kaumahum, kepada kaumnya, idza rajau ilaihim, apabila mereka telah kembali kepada mereka. Dari ayat ini menjadi jelas perintah untuk menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Tidak mesti tinggi ngajarin ilmu, apa yang kita mampu ya kita ajarin. Bisanya Quran, ngajarin supaya anak ngerti Quran. Bisa tajwid, ajarin tajwid. Bisa fikih, ajarin fikih. Nggak usah tebel-tebel, yang tipis-tipis. Bisa yang tebel silakan, ajarkan. Kalau cuma bisa ilmu-ilmu dasar silakan. Yang penting syarat ilmu adalah menyebarkan ilmu. Warawa Anas radhiyallahu anhu, telah meriwayatkan Anas radhiyallahu an, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda,
li ashabi kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum, kepengen nggak kalian aku beritahu, begitu kalau bahasa Betawinya mah. Kalau bahasa Indonesianya mah, inginkah kalian aku beritakan an ajwadil ajwad, tentang yang paling dermawan di antara orang yang paling dermawan. Qalu, para sahabat kemudian menjawab, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu ajwadul ajwadi, Allah adalah zat yang paling dermawan di antara para dermawan. Wa ana ajwadu waladi adama, dan aku anak Adam yang paling dermawan. Wa ajwaduhum, dan mereka wa ajwaduhum ba'di, dan mereka orang yang paling dermawan setelahku, rajulun, adalah seseorang allama ilman, yang mempelajari ilmu, fanasyarahu, lalu menyebarkannya, yub'atsu yaumal qiyamah, lalu ia dibangkitkan pada hari kiamat, ummatan wahdah, sebagai umat yang, ini makna wahdah ini sendirian, tapi maksudnya adalah ummatan wahdah, sebagai umat yang istimewa gitu. Warajulun, dan orang jada yang dermawan bin nafsi, dirinya, fi sabilillah, di jalan Allah, hatta kutila, hingga terbunuh. Ini begitu istimewanya orang yang menyebarkan ilmu sampai dianggap orang yang paling dermawan di antara orang yang paling dermawan. Dan orang yang menyebarkan ilmu kelak di hari kiamat, dia menjadi ummatan wahdah. Jadi jangan diartikan ummatan wahdah itu umat yang sendirian, tetapi wahdah di sana adalah majas kinayah keistimewaan orang yang menebarkan ilmu. Wasalisuha, dan yang ketiga, tarkul mubahati wal mamarati, tidak membanggakan diri, wal mamarah, dan saling berbantah-bantahan. Hal ini senada dengan hadis baginda Rasul. Ruwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi qala, telah bersabda, mentolabal ilma, siapa orang yang mencari ilmu li arbaatin, karena niat 4 hal ini, dakhalan nara, maka masuk ke dalam neraka. Ini mengerikan tentunya. Apa yang pertama, liyubahi bihil ulama'a, punya niat pengen ngebanggain ilmunya kepada ulama. Tuh. Yang kedua, au yumari bihi sufaha'a, membimbangkan, membingungkan orang-orang bodoh. Jadi niat nyari ilmunya buat ngebingungin orang-orang bodoh. Au ya'khudha bihil amwala, atau pengen mengambil harta dengan cara ilmunya. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, yang keempat, niatnya ingin au yasrifa bihi wujuhan nasi, memalingkan perhatian masyarakat ilaihi, kepada ilmu itu. Jadi niatnya pengen masyarakat supaya enggak demen ilmu. Begitu. Memalingkan masyarakat kepada ilmu. Warabi'uha, syarat keempat. Nah ini keempat, tadi masih ketiga. Jadi warabi'uha, dan yang keempat syarat daripada menuntut ilmu itu, al-ihtisabu fin nasrihi wa tarkul bukhli bihi. Yang keempat apa? Al-ihtisabu, mempertimbangkan, fin nasrihi, dalam penyebaran ilmu, wa tarkul bukhli bihi, dan tidak pelit dengan ilmunya. Baik, itu syarat yang keempat, mempertimbangkan, merencanakan dalam penyebaran ilmu dan enggak pelit sama ilmu. Begitu. Kalau Allah Ta'ala berfirman, kulla as'alukum alaihi ajra. Ini dalam surah Al-An'am. Kul, katakanlah, la as'alukum alaihi ajran, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man alima ilman, siapa yang mengetahui satu pengetahuan, fakatamahu, lalu dia menyembunyikannya, aljama'ullahu yaumal qiyamah, niscaya Allah akan memasangkan di lehernya pada hari kiamat, bilijamin min nari, dengan tali dari api neraka. Masya Allah, orang yang pelit sama ilmu begitu. Wa khamisuha, dan yang kelima, tarkul anfati min qauli la adri, tidak gengsi mengucapkan aku tidak tahu. Kalau ditanya orang yang memang dia nggak paham, lebih baik jawab nggak tahu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi uluwin martabatihi, yang derajatnya tinggi, lama su'ila, tatkala ditanya anisa'ah, tentang hari kiamat, qala, maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minasyail, orang yang ditanya tentang hal itu tidak lebih paham dari orang yang bertanya. Ini menggambarkan betapa ketika kita menjadi seorang guru, ketika ditanya oleh seorang murid atau beberapa murid yang sesuatu itu kita nggak paham, ya kita bilang nggak tahu. Kita tanya kepada orang yang lebih tahu. Wala masu'ila anir ruh, dan juga Rasul ketika ditanya tentang ruh, qala la adri, Rasul menjawab aku tidak tahu. Begitu. Nah, selanjutnya syarat ke-6, wasadisuha tawaddu. Jadi syarat yang ke-6 adalah tawaddu, rendah diri. Kalau Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Ta'ala, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang, alladzina, orang-orang, yamsuna, yang berjalan, 'alal ardi, di atas bumi, haunan, dengan rendah hati. Al-Furqan ayat 63. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu an, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ihfad, jagalah, wasiatan nabika, wasiat nabimu, asa ayyan fa'akallahu biha, semoga Allah memberikan manfaat kepadamu, biha, dengan sebab wasiat itu. Tawadhu, maka rendah hatilah kamu lillahi, karena Allah azza wa jalla, asa ayyarfa'aka yaumal qiyamah, semoga Allah akan mengangkatmu di hari kiamat. Wasallim, dan ucapkanlah salam, alaman laqita, kepada orang yang telah engkau temui, min ummati, daripada umatku, birrohani wa fajiroha, orang-orang baik dan orang-orang yang jahat. Wa ilbasil khasyana minasyiabi, dan kenakanlah pakaian yang berkain kasar, wala turid, dan jangan engkau menginginkan atau maksudnya melakukan semua, bidzalika itu, illa, kecuali wajah Allahi, bertujuan mencari ridha Allah, la'allal kibra, semoga saja kesombongan, wal himyata, dan amarah, la yajidani fi qalbika masyagha, tidak diperkenankan ada dalam dirimu. Ini wasiat Abu Dzar Al-Ghifari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasabiha, dan syarat yang ketujuh, ihtimalul adza fi badlin nasihah. Jadi syarat yang ketujuh apa? Siap menanggung rasa sakit, fi badlil nasihah, dalam mencurahkan nasihat. Wal iqtida'u bisalafi sholih fi dzalika, dan mengikuti perilaku ulama-ulama salaf yang soleh mengenai hal itu. Jadi yang namanya orang menyampaikan ilmu, siap-siap menanggung rasa sakit. Baik yang dinasihatin gak mau dengerin, yang dinasihatin malah ngebenci kita, yang dinasihatin malah kemudian menyakiti kita, menjolim kita. Memang itu bagian dari resiko orang-orang yang mengajarkan ilmu, terus dibenci, dicemburui dan sebagainya. Itu hal-hal biasa. Wal iqtida'u bisalafi sholih, dan mengikuti perilaku ulama-ulama yang salaf, yang soleh.
fi dzalika mengenai hal itu. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, wanha 'anil munkari wasbir, cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah ala ma asobak, terhadap apa yang menimpa kamu. Memang begitu. Memang kita sabar, nyampein nasihat, nyampein kebaikan. Karena memang enggak semua orang menerima, enggak semua orang kemudian mengikuti apa yang kita lakukan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'udiya nabiyyu misla ma'uzitu. Ma'udiya, tidak ada seorang nabi misla ma'uzitu, yang disakiti. Misla ma'uzitu, jadi tidak ada seorang nabi yang disakiti misla ma'uzitu, sebanding dengan rasa sakit yang aku rasakan. Jadi memang luar biasa. Nabi SAW mengatakan bahwa nabi manapun tidak akan pernah merasakan sesakit yang pernah dirasakan Nabi Muhammad SAW. Wasaminu, dan yang ke-8 syarat-syarat ilmu, ayaksida bi ilmi, ia bertujuan dengan ilmunya, man kana ahwaja ila ta'allumi. Jadi ia bertujuan kepada ilmunya, ia bertujuan bi ilmi dengan ilmunya, man kana ahwaja ila ta'allumi, kepada orang yang lebih membutuhkan untuk belajar. Jadi dia lebih mengedepankan kepada orang-orang yang pengen belajar. Kama yaksidu bisodaqati bil mali, sebagaimana ia bertujuan dalam bersedekah dengan harta, al ahwaja fal ahwaja, kepada orang yang lebih membutuhkan, fal ahwaja, lalu kepada orang yang membutuhkan. Jadi syarat yang ke-8 itu dahulukan belajar ilmu itu kepada orang yang membutuhkan. Kadang kepada orang yang membutuhkan enggak. Juga jangan patah semangat gara-gara orang-orang enggak butuh dengan ilmu kita. Cari orang yang butuh dengan ilmu kita. Faman ahya jahilan bita'limil ilmi, maka siapa yang telah menghidupkan orang bodoh dengan mengajarkan ilmu, faka'annama ahyan nasa jami'an, maka dia seolah-olah menghidupkan ilmu kepada seluruh manusia. Orang bodoh butuh ilmu, itu lebih utama. Bahkan orang bodoh yang diajarkan ilmu, dia seolah-olah mengajarkan kepada seluruh manusia. Itulah tadi syarat-syarat ilmu, yakni ada 8. Saya ulangi, yang pertama syarat ilmu, al-amalu bima ya'lamu, mengamalkan segala ilmu yang diketahuinya. Yang kedua, nasruhu, menyebarkan ilmu. Yang ketiga, tarkul mubahati wal mamarah, tidak membanggakan diri dan berbantah-bantahan. Yang keempat, al-ihtisabu fin nasrihi wa tarkul bukhlibi, mempertimbangkan dalam penyebaran ilmu dan enggak pelit terhadap ilmu. Dan yang kelima, apa yang kelima? Tarkul anfati min qaulil adri, enggak usah gengsi, enggak usah malu mengucapkan aku tidak tahu. Yang keenam tawaddu, yang keenam tawadu. Yang ketujuh apa? Ihtimalul adha fi badlin nasihati wal iqtida'u bisalafi sholih fi dzalika, siap menanggung rasa sakit dalam memberikan nasihat dan mengikuti perilaku para salaf yang soleh. Yang ke-8, ayaksida bi ilmi man kana ahwada ila ta'allumi kama yaksudu bi shadaqati bil malil ahwada fal ahwaja. Apa yang ke-8, bertujuan ilmunya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan untuk belajar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.